Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Sudrajat. Saya kelas A14. NIM saya adalah 2281130 Saya melihat ketiga artikel ini memang sama-sama bagaimana menyoroti pentingnya sebuah evaluasi hasil belajar dalam pendidikan agama Islam, tentunya menjadi bagian yang integral dari proses pembelajaran. Ya, meskipun dari tiga tadi memiliki fokus pendekatan yang sangat berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sangat utama, sama, bagaimana mengukur ya sejauh mana peserta didik ini dalam mencapai hasil yang maksimal dalam belajar yang mencangkup tiga ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, artikel oleh Rizky Pratama Putra. Dia menitik beratkan pada analisis ranah afektif ya, yang melihat dari teori taksonomi Bloom, menganalisisnya. Kita lihat menurut si Rizky tadi, kalau saya lihat dari pandangan saya, bahwa ranah kognitif itu mencangkup kemampuan berpikir peserta didik, mulai dari pengetahuan hingga evaluasi, kemudian ranah afektif yang berhubungan dengan pembentukan sikap dan nilai. Sedangkan ranah psikomotorik adalah bagaimana kaitannya dengan keterampilan. Dia mampu untuk bertindak. Nah, melalui penelitian ini rata-rata memang penelitiannya yang sifat metodologi kualitatif ya, dengan analisis konten biasanya. Nah, namun di lapangan kita bisa melihat dalam evaluasi pembelajaran agama Islam masih didominasi oleh penilaian yang kognitif yang sangat rendah. Kenapa? Karena seperti hafalan, kemudian pemahaman sederhana, yang oleh karena itu memang perlu diupayakan supaya mengembangkan instrumen observasi yang lebih mampu menilai kemampuan tingkat tinggi bagi anak ini dan bagaimana dia menselaraskan keterampilan ya bersikap secara seimbang dalam fakta-fakta sosial yang dia jalani dalam kehidupan. Kemudian artikel yang kedua oleh karya Tamam Solahuddin dan rekan-rekan itu berfokus bagaimana ranah tiga tadi terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Quran dalam proses evaluasi pembelajaran. Itu kita tahu ya, makanya dia menggunakan bagaimana pendekatan hermeneutik ya, filosofis ini bisa menumbuhkan karakter spiritualnya ya. Dia mencoba menafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran relevansi tiga ranah tadi, kalau saya lihat seperti itu ya. Makanya dia mengkaitkan bahwa masih ada ya ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik ini bisa diintegrasikan. Nah, oleh karena itu penulis tadi menegaskan bahwa pentingnya inovasi metode evaluasi agar mampu menggabungkan nilai Al-Quran pada aspek akademik plus nilai spiritual peserta didik itu mampu diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda lagi dengan artikel yang ketiga oleh Arfa. Dia menilai bahwa aspek ketiga tadi ya itu hanya ditekankan pada aspek teknis saja ya, aspek teknis dan prosedural. Namun ia menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan itu tidak hanya mencakup tentang bagaimana mengembangkan pemahaman, bagaimana mengembangkan tentang nilai keterampilan, bagaimana mengembangkan nilai sikap itu, ya kita harus mengukur dengan evaluasi lewat tes tadi. Ya, kalau menurut yang tiga tuh, ya
Seperti misalnya ia menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan tidak hanya mencakup tes tertulis, tetapi juga bagaimana harus menjelaskan, harus dilengkapi dengan metode non tes seperti observasi, jurnal, proyek, dan penilaian diri. Nah, evaluasi ini baiknya menurut si Arfah ini harus memenuhi pertama validitas, realitas, kepraktisan dan ekonomis dengan menggunakan pendekatan studi Dia ngambil dengan pendekatan kepustakaan. Arfah juga menegaskan bahwa evaluasi PAI pendidikan agama Islam itu yang ideal itu harus mengukur pengetahuan, sikap dan keterampilan itu secara objektif berkelanjutan. Nah, saya melihat bahwa secara keseluruhan tiga artikel tadi memang menunjukkan bahwa evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam itu memang perlu secara holistik dan integratif, artinya yang mencakup tiga ranah tadi, kognitif, kemudian afektif, psikomotorik, itu saling melengkapi. Ranah kognitif misalnya, dia berfungsi mengukur pemahaman keagamaan dan kemampuan berpikir logis. Ranah afektif, dia menilai internalisasi nilai-nilai sikap spiritual. Nah, sedangkan ranah psikomotorik itu bagaimana dia mampu untuk mempraktekkan apa yang dia pahami. Misalnya dia belajar tentang akidah, praktek sholatnya seperti apa, penerapan ajaran Islam seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya melihat bahwa ketiga ini saya menyimpulkan bahwa keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya diukur hanya dari aspek pengetahuan, tapi juga dari sejauh mana nilai-nilai Islam mampu membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Dengan demikian, dia mampu mencerminkan bahwa dia sedikit bisa mengembangkan, bahkan memberikan hasil dari analisis tadi, mengembangkan instrumen evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses pembentukan karakter, pembentukan kepribadian secara Islami, secara utuh bagi peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.